وقال جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت سعير من الشام فانتقل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة Allah subhanahu wa ta'ala wa idza ra'u tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah dan diberi penjelasan oleh Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan bahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babun fi qaulihi ta'ala, yaitu satu pembahasan yang terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, wa idza ra'u tijarah Allah wa infadhu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat perdagangan ataupun senda gurau, mereka bangkit meninggalkan kamu Muhammad dalam keadaan berdiri. Ada beberapa riwayat hadis yang terkait dengan persoalan ini. Yang pertama adalah hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW kana yakhtubu qa'iman yaumal jum'ah. Suatu ketika Rasulullah SAW, dan tentu ini menjadi kebiasaan ya, Nabi khutbah dalam keadaan berdiri pada hari Jumat. Ini artinya apa? Bahwa khutbah Jumat itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan berdiri. Tentu berbeda dengan ceramah biasa ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Karena yang disebut dengan khutbah itu sebenarnya ceramah. Maka khatib itu terjemahan Indonesianya adalah penceramah. Orang yang berceramah itu kan khatib. Khutbah Jumat itu berbeda dengan ceramah biasa. Ceramah biasa boleh dilakukan dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berdiri. Dan kata Jabir bin Abdullah, dan tentu ini menjadi dasar bahwa Rasulullah SAW khutbah dalam keadaan berdiri pada hari Jumat. Faja'at sa'iru minasyam fantaqala an-nasu ilaiha. Fanfatala an-nasu ilaiha. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba kemudian ada satu rombongan pembawa barang makanan ya, yang berasal dari Syam. Maka kemudian seluruh jamaah atau hampir seluruh jamaah yang tadi mengikuti Rasulullah SAW khutbah itu kemudian bangkit berdiri meninggalkan Rasulullah SAW. Nabi sedang khutbah, sahabat itu kemudian pergi. Jadi kalau kita melihat hari ini sebenarnya, kalau ketika ada khatib khutbah, orang kemudian tidak terlalu senang mendengarkan khutbah, bahkan dia nanti masuk di dalam masjid ketika khatibnya sudah berhenti. Saya ingin mengatakan itu hal yang pernah terjadi pada masa Nabi sebenarnya. Bahkan ini Nabi yang khutbah ya, Nabi yang sedang khutbah, sahabat pada berdiri. Itu karena apa? Itu karena ada pedagang yang lewat. Cuma bedanya adalah pada masa itu adalah masa di mana sulit sekali mendapatkan pangan ya. Masa peceklik, orang mau makan ada uangnya tapi tidak ada yang bisa dibeli. Tiba-tiba Nabi sedang khutbah dan mereka datang.
Ini dengan mengendarai kuda, mengendarai unta ini namanya ir. Ir itu adalah unta yang membawa barang makanan. Itu asalnya dari Syam. Ya, karena kita tahu dalam Al-Quran malah disebutkan ya bahwa di kota Madinah itu salah satu tempat mereka sering membawa barang makanan itu. Dan pada saat itu kata Jabir bin Abdullah, hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada lagi yang tersisa kecuali hanya 12 orang saja. Ini saya sering mengatakan, dan ini yang menjadi dasar kenapa kemudian ada ulama berpandangan bahwa salat Jumat itu sah dilakukan ketika jamaahnya atau makmumnya itu ada 11 orang, 12 dengan imamnya. Itu boleh itu, karena Nabi pernah lakukan. Tetapi kalau Imam Syafi'i berdasarkan pandangan beliau itu adalah minimal 40 orang. Itu Syafi'i. Tentu juga ada dasarnya ya. Dasarnya ada sunahnya dalam ayat ini ya, dalam hadis ini ya. Ada yang mengatakan jamaah yang tersisa itu pada masa itu ada yang mengatakan 40 orang. Ada juga mengatakan 12 orang atau 11 orang. 12 dengan imamnya. Maka kemudian ulama berbeda di situ. Syafi'i memilih yang kedua, bahwa salat Jumat itu sah secara hukum ketika dihadiri oleh minimal 40 orang. Ya. Karena ya ada juga masjid sebenarnya di berbagai daerah itu makmumnya itu sedikit sekali. Ya, yang ikut salat Jumat itu sangat sedikit. Ya mungkin tidak sampai 100-an ya, apalagi di kampung-kampung. Kata Jabir bin Abdullah, faunzilat hazil ayat allati fil Jum'ah. Maka kemudian ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Jum'ah. Artinya apa hadirin? Ayat dalam surah Al-Jum'ah ini turun itu sangat terkait dengan peristiwa sahabat yang meninggalkan Nabi dalam keadaan khutbah. Apa bunyi ayatnya? Seperti yang kita dengarkan, yang saya bacakan tadi pada pengantar ya. Wa idza ra'au tijarah, ketika mereka melihat para pedagang atau barang dagangan. Allah bahkan menyebut aulahwan. Lahwan itu permainan, senda gurau. Ya, infaddu ilaiha wa tarakuka qaima. Mereka bangkit dan meninggalkan kamu Muhammad dalam keadaan kamu sedang khutbah berdiri. Dalam keadaan kamu sedang berdiri, Nabi melakukan khutbah. Ya. Ini asbab nuzul ayat ini ya. Asbab urud hadis ini. Dan kemudian turunlah ayat yang menjadi asbab nuzul ayat yang saya bacakan tadi. Riwayat yang lain sebenarnya ini sama saja ya, hampir sama. Yaitu tetap dari Jabir bin Abdullah tapi dari jalur yang berbeda. Beliau mengatakan begini, kunna ma'an Nabi sallallahu yaumal Jumat. Kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu pada hari Jumat. Faqadimat Suwaiqah, sama tadi itu. Dan tiba-tiba datanglah para pedagang ya, yang membawa barang dagangan. Beliau mengatakan fakharajan nasu ilaiha. Maka kemudian orang-orang itu pada keluar meninggalkan Nabi yang sedang khutbah menuju atau mendatangi para pedagang itu. Mungkin hampir mirip-mirip di masjid kita ya. Khatibnya sedang di atas, para pedagang masih ada di luar itu. Saya nggak tahu di Mesir Raya kamu apa pengajian Pak Guru? Masih ada yang begitu ya? Pedagang masih ada di bawah itu. Sementara khatibnya sudah di atas, sudah khutbah. Ya, bahkan terkadang itu suaranya lebih kencang dari khatibnya. Ya, suaranya lebih kencang. Falam yabqa illa 12 rajulan ana fihim, kata Jabir bin Abdullah.
maka tidak tersisa dari sekian banyak sahabat itu kecuali hanya tinggal 12. Kata Jabir bin Abdullah, ana fihim, saya salah satu di antara yang tinggal itu. Jadi dia hitung, tinggal berapa orang ini. Yang tadi mungkin ratusan orang yang mengikuti salat Jumat, sekalipun memang penduduk Madinah waktu itu kan tidak banyak. Penduduk Madinah itu tidak lebih dari 1.500 orang. Itu pun kan terpencar ya. Dan tentu juga bukan hanya satu-satunya masjid itu di Madinah, ada di tempat-tempat yang lain. Sekalipun disebutkan dalam riwayat itu, para sahabat Nabi itu kan senang sekali salatnya itu di Masjid Nabawi. Apa sebabnya? Karena di Masjid Nabawi itu pahalanya sangat besar kalau salat di situ. Maka para sahabat Nabi itu lebih banyak salatnya di Masjid Nabawi, sekalipun mereka harus berjuang untuk datang ke sana. Kata Jabir bin Abdullah, dan ini yang terkenal ya, sahabat ini adalah sahabat yang dalam hal ibadah hampir susah mendapatkan sahabat sekaliber Jabir itu. Ketika dia salat umpamanya luar biasa khusyuknya, ya, bahkan beliau meninggal itu dalam keadaan salat. Dan dia salat, terkadang ada burung yang bertengger di kepalanya. Kenapa? Karena mungkin dia menyangka kalau ini orang atau apa ya, pohon ya, kok tidak bergerak. Sehingga kemudian burung-burung yang ada di sekitar masjid itu ya datang bertengger di situ. Coba kalau kita baru sedikit saja langsung, wah, apalagi coba sekiranya sekarang ini musim nyamuk ya, banyak sekali nyamuk, banyak sekali kedengaran orang yang pukul-pukul itu anunya. Ya. Jabir bin Abdullah ini bahkan sampai meninggal itu orang tidak tahu kalau dia meninggal dalam keadaan sholat. Ya tentu banyak di antara kita yang mengharapkan itu daripada mati dalam keadaan minum balok. Wah, itu lebih baik. Karena ada di Makassar itu berapa hari yang lalu, dalam keadaan minum balok belasan orang yang meninggal. Ini waliyazubillah. Ya. Qala fa anzalallahu wa idza ra'au tijara aw lahwan infadu ilaiha wa tarakuka qaima ila akhir ayat. Dan kemudian Jabir bin Abdullah, saya juga termasuk dari 12 orang itu. Maka turunlah ayat yang menegur para sahabat. Itu ayat yang terdapat dalam akhir surah Al-Jumu'ah tadi. Ya. Wah, tidak ada nilainya sebenarnya kalau dibandingkan antara barang dagangan itu dengan apa? Dengan mengikuti khutbah Jumat. Cuman harus difahami, ini saya sudah pernah sampaikan sebelumnya saya kira. Mungkin ada yang bertanya, kalau mereka tidak ikut Nabi sedang khutbah, itu artinya apakah mereka ikut salat Jumat atau gimana? Sebenarnya tidak, mereka sudah salat Jumat, tinggal mengikuti khutbahnya. Ada di antara sahabat, bahkan mungkin pada sahabat waktu itu berpandangan bahwa ya khutbah itu adalah sunnah. Khutbah itu adalah sunnah, bukan menjadi rangkaian wajib. Ya bisa jadi. Makanya Nabi kemudian ketika sahabat melakukan ini, ada dua hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, merubah tata cara salat Jumat. Yang dulunya diawali dengan salat dulu baru khutbah, sesudah peristiwa ini itu diubah, khutbah dulu baru kemudian salat. Harapannya apa? Harapannya supaya orang mengikuti khutbah Jumat. Ya, orang mengikuti, jangan sampai sudah salat langsung mereka pergi, kan sudah. Coba kita lihat kalau Idul Fitri, Idul Adha apa? Kalau tidak menarik khatibnya itu, penceramanya, kufuran di Makkah Toba, kufuran mas sempanya mede nih, sudah pergi itu. Ya, kita lihatlah banyak tempat ya. Saya tidak tahu kemarin di Masjid Raya. Tapi ada saja orang begitu. Kenapa ya? Kan khutbah itu sunnah saja. Bahkan jangankan sunnah, salatnya saja sunnah. Apalagi kalau semuanya sunnah ya, itu dah dia tinggalkan. Jadi awal disyariatkannya salat Jumat sebenarnya itu lebih didahulukan didahulukan salatnya dulu baru khutbahnya. Tapi setelah peristiwa ini Nabi kemudian ubah. Itu dalam riwayat ya, Nabi merubah. Diawali dengan khutbah dulu baru salat. Itulah sebabnya salah seorang khalifah ya, kalau saya tidak salah Yazid bin Muawiyah, ketika beliau memerintah ya pada masa dinasti Umayyah,
Beliau kemudian ingin merubah bentuk salat Jumat. Nah, bentuk salat Id. Dia mau merubah bentuk salat Id. Merubah salat Id itu salat dulu khutbah dulu, maaf. Dia mau samakan salat Jumat. Khutbah dulu baru salat. Dia mau samakan. Maka kemudian seorang sahabat itu yang satu-satunya berani menegur dia, menegur Yazid bin Muawiyah. Itu keluarlah hadis yang sangat terkenal yang kita tahu. Mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam tastati fa bilisani. Wa illam yastati fa biqalbi. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia cegah dengan apanya? Dengan tangannya. Ada orang yang memahami yang dimaksud dengan tangan di situ adalah kalau kau tidak mau berhenti kuambakku itu. Nah, itu ada yang memahami begitu. Maksudnya itu bisa diinterpretasi lain ya, bahwa yang dimaksud dengan biyadi di situ adalah kekuasaan. Saya kemarin dari Surabaya, saya tadi siang baru tiba. Saya melihat itu luar biasa bersihnya, Pak. Saya tanya-tanya kalau saya naik taksi itu, gimana wali kotanya sekarang? Apa sama dengan Ibu Risma? Wah, beda, Pak. Ibu Risma itu luar biasa, tegas sekali. Sekarang juga bagus, tapi tidak sebaik Ibu Risma. Apa yang pernah dilakukan, dan ini sangat terkenal ya, dan ini menjadi sejarah catatan terbaik yang dilakukan oleh beliau. Satu-satunya wali kota yang bisa merubah tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara hanya Ibu Risma. Padahal makunrai mengamu burane di apungan. Ibu Risma bisa merubah. Itu namanya merubah dengan tangannya, dengan kekuasaan tanda tangan saja. Tutup itu doli ya. Doli kan? Ya, tempat tutup itu doli, tanda tangan selesai. Tidak mesti harus demo di situ, tidak harus. Ya tahu Bugis Makassar itu, terutama siswa kita ya, itu lebih banyak senangnya demo daripada gimana, tidak bisa merubah itu. Ini dengan kekuasaan tanda tangan selesai, tutup. Tentu dengan beberapa jalan yang juga dilakukan. Ya. Itu namanya mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi wa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan kekuasaannya karena tidak memiliki kekuasaan ya, maka cukup dengan lisannya. Ya, sampaikan. Nah, inilah tugasnya para mubalik. Cuma kalau mubalik juga melakukan kemungkaran itu lebih sulit lagi ya. Banyak sekarang mubalik begitu. Alena lo dipengajari. Ya. Falyughayyirhu bilisan. Fa illam yastati fa bisan. Wa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu dua ini kata Nabi, fa biqalbi. Tidak bisa Kak saya berbuat apa-apa, tapi saya tidak suka. Kata Nabi, zalika adaful iman. Kalau ada orang seperti ini adalah orang yang memiliki iman yang paling rendah, paling lemah. Mungkin kita banyak di situ ya. Kita banyak melihat kemungkaran di sana sini itu, tapi kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Gitu. Jadi salat Jumat diawali dengan salat dulu baru khutbah, bukan khutbah dulu baru salat. Ya, tapi kemudian Nabi rubah. Tapi kalau di Indonesia sama saja itu. Sama saja. Bedalah dengan di beberapa negara-negara Timur Tengah ya. Apalagi di Saudi, Pak. Kita lihat orang Saudi ya. Pokoknya sebelum mereka salat Jumat, kalau mereka pedagang, tutup saja Pak perandagannya, mereka pergi. Dan hebatnya tidak ada yang curi. Kalau di Makassar, kalau ada pedagang di situ taruh bawa aku capu mana gitu, habis semua itu ludes. Ya. Kenapa ya? Memang terkait dengan hukum kita sebenarnya. Hukum kita itu sangat lemah ya. Sangat lemah. Tidak bisa dipungkiri itu. Orang korupsi sampai 1 triliun di penjara 10 tahun. Tapi kemudian bisa bebas bersyarat ketika dia sudah melaksanakan 2/3. Yang dimaksud 2/3 Pak, bukan 2/3 dari 10 tahun. Setengah tambah 1 hari itu 2/3 namanya. Ini hitungan Indonesia kan begitu Pak. Nah itu yang banyak terjadi. Dikasih lagi remisi, dikasih setiap tahun baru dikasih, 17-an dikasih, lebaran dikasih. Terlalu banyak hadiahnya. Akhirnya apa? 10 tahun tapi dia hanya tinggal di penjara 2 tahun.
tinggal di penjara, kemudian dia melakukan produksi macam-macam. Nah, kemarin itu ada artis ya yang pernah di penjara. Kalau saya tidak salah, siapa sih namanya? Tio Pasukadewa, apakah namanya? Apa itu di penjara? Itu di sana diproduksi tuh narkoba, Pak. Ada pabriknya itu di dalam. Coba, tidak mungkin dia berani ngomong begitu kalau memang itu bukan faktual. Ya, dan menurut beliau itu yang menjadi bosnya di situ adalah anak seorang pejabat negara. Ya, bagaimana bisa kita menjadi negara yang makmur, balda thayyibah, kalau bentuknya seperti ini? Ya, nggak bisa. Coba lihatlah Saudi ya. Kalau kita lihat Saudi, Pak, bandingkan dengan Indonesia, tidak ada apa-apanya itu Saudi dari berbagai sisi, ya kan? Tapi kenapa orang bisa makmur begitu ya? Kenapa bisa makmur? Coba, Al-Quran memang menyebut begitu. Kalau masyarakatnya itu adalah amanu wattaqau, semuanya beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya, Allah akan menurunkan berkah itu dari langit dan bumi. Kemudian yang terakhir ya, hadis yang terakhir ini periwayatnya beda. Itu dari Ka'ab bin Ujrah. Dia mengatakan begini, dakhala al-masjid wa Abdurrahman ibnu Ummil Hukm yakhutub qa'idan. Bahwa Abu Ubaidah itu pernah masuk dalam masjid sementara Abdurrahman ibnu Ummil Hakam yakhutub qa'idan. Sementara khatibnya itu khutbah dalam keadaan duduk. Maka tobat tapi tudang, khutbah dan dia duduk. Maka kemudian Ka'ab mengatakan, maaf, Abu Ubaidah mengatakan, unzuru ila hadzal khabith yakhtubu qa'idan. Coba lihat orang bodoh, orang busukin, orang jelek ini. Kok kenapa bisa khutbah dalam keadaan duduk? Khutbah Jumat duduk-duduk. Sementara ya Nabi praktekkan khutbah Jumat itu menjadi syarat itu harus berdiri. Ya. Tentu dasarnya adalah firman Allah tadi. Wa zara'u tijarah Allah wa nifadu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kata tarakuka qa'ima, mereka meninggalkan kamu Muhammad dalam keadaan kamu khutbah dalam keadaan berdiri. Ya. Adanya yang saya muliakan, saya ingin menjelaskan sedikit penjelasan dari ayat hadis yang saya bacakan tadi ya. Pertama, kalau Al-Qadhi ini guru dari Al-Imam An-Nawawi, namanya Al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan begini, wa zakar Abu Daud fi marasilih anna khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi allati infadu anha innama kanat ba'da salatil Jumat. Ini tadi yang saya katakan ya. Abu Daud mengatakan bahwa khutbah Nabi SAW itu sebenarnya innama kanat ba'da salatil Jumat. Itu dilakukan sesudah salat Jumat. Artinya apa? Salat dulu baru khutbah, bukan khutbah dulu baru salat. Sehingga ketika sahabat itu pergi meninggalkan Rasulullah SAW, itu karena menurut mereka sudah salat. Kurang 5 sempajang. Ya. Nah, itulah yang saya katakan tadi, ada dua hal yang dilakukan oleh Nabi. Nabi mengingatkan bahwa ini saya kira hal penting sekali ya. Sekiranya kita bisa sadar ini. Nabi menyebut al-khutbatu makanatuha rakatain. Khutbah Jumat itu posisinya sama dengan 2 rakaat. Posisinya sama dengan 2 rakaat. Artinya mendengar khutbah itu sama ketika kita salat sebenarnya. Karena sama ketika kita salat, maka Nabi mempertegas bahwa ketika Anda mendengar khutbah, Nabi mengatakan, fala yatakallamu ahadukum. Jangan pernah ada yang berbicara dari kalian. Ya, jangan bicara. Kenapa? Itu sepertinya sama kita berbicara dalam keadaan sholat. Ya, ini Nabi mempertegas begitu. Kalau kita kan banyak sekali khatibnya di sini cerita semua. Jangankan Pak bicara ya, jangankan berbicara, mengaji saja, membaca Al-Quran itu tidak boleh.
Ada orang sedang khatibnya sedang khutbah lagi suatu masih subhanallah subhanallah. Enggak boleh itu. Pertanyaannya, apakah orang boleh bertasbih, bertahmid, bertakbir ketika kita mendengarkan khutbah? Jawabannya tidak. Maka jangan lakukan itu. Jangan lakukan. Apa termasuk bacaan terbaik kan baca Al-Quran. Tapi kita tidak boleh membaca Al-Quran ketika khatibnya sedang khutbah. Tidak boleh, karena ini ibadah mahda ya. Ini ibadah mahda ya. Artinya apa? Kalau kita sedang membaca Al-Quran, pasti kita tidak memahami, kita tidak mendengar, atau paling tidak kita tidak beribadah seperti yang dijelaskan. Karena tidak boleh. Khutbah Jumat itu wajib hukumnya kita ikuti ya. Nabi menyebut ya, man taraka salasa jumu'atin mutatabi'at bighairi uzrin. Siapa di antara kita yang meninggalkan salat Jumat itu 3 kali berturut-turut tanpa alasan syar'i, maka kutiba lahu munafik, dia dicatat sebagai orang munafik. Makanya kalau Jumat itu, karena orang tidak mau disebut munafik, datang semua itu salat Jumat. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya sekadar datang, tidak mereka sekadar sholat, sudah sholat lari, maka dia nanti masuk setelah khatibnya setelah muazzinnya kamar, baru mereka pada lari ke dalam masjid. Sudah itu lari lagi keluar. Dia tidak mengikuti tidak mengikuti khutbah Jumat. Ya, tidak mengikuti. Nabi kan bahkan mengatakan, "Faiza saidal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamu ahadukum." Ini berkali-kali Ustaz Ambo ini setiap Jumat itu ulangi ya. Baca terus itu. Pak Ambo baca terus. Tapi saya tidak tahu, mungkin salahnya Ustaz Ambo ini. Kenapa tidak ada yang mau berubah begitu? Tetap saja berbicara. Bukan hanya Ustaz Ambo, termasuk saya juga. Ya, kenapa tidak mau berhenti itu? Orang tetap bicara saja. Ya. Wa zannu annahu la syai'a 'alaihim fil infidad 'alal Jumat. Dan para sahabat ini mengira bahwa tidak ada masalah kalau dia tinggalkan itu khutbah Jumat, karena mereka sudah salat. Nah, tidak ada masalah. Ya, wa annahu qabla hadhil qadhiyyah inma kana yusalli qabla al-Jumat. Qabla al-khutbah. Ya, dan itu tadi salat Jumat itu dilakukan sebelum khutbah Jumat. Ya, maka itu tadi kemudian Nabi mempertegas. Wa qala al-qadhi hadza ashbahu bihalis sahabah wal muzannun bihim annahum ma kanu yad'una as-salata ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam walakinnahum zannu jawazil insyiraf ba'da inqida'is shalah. Ini tadi bahwa banyak di antara sahabat yang meninggalkan Nabi sedang khutbah karena mereka menyangka jawazul insyiraf, boleh saja meninggalkan khutbah. Boleh meninggalkan khutbah. Itu apa ya? Itu pandangan sebagian sahabat. Pandangan sebagian sahabat. Maaf, saya biasa kritik itu kalau ada kita melakukan pengajian ya. Melakukan pengajian, banyaknya tadi ikut salat subuh, ikut salat maghrib umpamanya, tiba-tiba penceramahnya datang, "Oh, lari mana, Mede?" Mereka pada bulan itu. Ya. Karena itu tadi mereka menyangka bahwa tidak ada masalah. Lakinnahum zannu jawazal insyiraf ba'da kita salat. Selanjutnya pernyataan Rasulullah SAW, ini bukan Nabi yang mengatakan ini ada seorang sahabat ya, itu Abu Ubaidah yang mengatakan begini, "Unzuru ila hadzal khabis yakhutubu qaidan." Dalam ayat yang saya bacakan tadi kan itu disebutkan bahwa khatib itu kan tidak harus berdiri kalau dia khutbah. Tiba-tiba ada seorang khatibnya itu khutbahnya dalam keadaan duduk. Dia mengatakan, coba perhatikan itu orang jelek, itu orang busuk itu, kok khutbah dalam keadaan duduk. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khatib itu harus melaksanakan khutbah dalam keadaan berdiri.
Apa maksud dari ini, dari hadis ini ya? Hadzal kalam yatadammanu inkarul munkar wal inkar ala ulatil umur idza khalafu as-sunnah. Idza khalafu sunnah. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi ketika dia khutbah itu adalah berdiri, maka tentu ini harus kita hindari, harus kita jauhi, tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Kan ada hal-hal Pak yang sifatnya itu orang boleh kalau bukan ibadah mahdah ya, orang bisa berpendapat lain. Orang bisa berpendapat lain ya. Contoh kecil gini. Apa sih tujuannya seseorang itu ketika dia azan, kenapa orang itu berdiri? Kenapa muazzin itu berdiri? Kenapa muazzin itu ketika dia azan dia bolak-balik ke kanan ke kiri? Hayyal shalah, sudah lagi sini hayyal falah. Kenapa bisa begitu? Supaya radius yang mendengarkan itu lebih banyak. Lebih banyak kan? Kenapa? Karena pada masa Nabi itu kan orang tidak menggunakan ini Pak, menggunakan ini. Sehingga para ulama sekarang tidak perlu kayaknya orang bolak-balik lagi salat ya salat kemudian saya al-falah. Kenapa? Karena kita pasang di atas itu dari semua, dia bisa didengarkan oleh semua sisi kan. Radiusnya luas sekali. Maka kemudian ada ulama mengatakan ya tidak usahlah menghadap ke kiri ke kanan karena didengarkan di semua. Tapi saya mengatakan bukan itunya. Itu boleh saja kita tinggalkan, tidak muazzinnya itu tidak ke kiri atau tidak ke kanan. Tetapi kalau kita mau ambil sunnah Nabi, silakan lakukan itu. Silakan lakukan. Bahkan kemudian ada ulama berpandangan muazzin itu boleh azan dalam keadaan duduk-duduk. Bahkan bisa jadi nanti ada orang yang azan dalam keadaan tidur-tidur, kikur di lalebang, lewu-lewu. Setelah datang Pak Haji Rasak, anak kebatin kok udah baku, kan ini yang sudah didengar semua orang. Kenapa? Karena tujuan azan itu memperdengarkan ke orang lain. Nah biar dia tidur-tidur bisa didengarkan. Bisa didengarkan. Tapi bagi saya itu bisa jadi boleh begitu. Tetapi kemudian ada hal yang kita tinggalkan. Apa itu? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah apa sih yang disebut dengan sunnah Nabi? Yang disebut dengan sunnah Nabi itu ketika kita lakukan ada implikasi pahalanya. Ada implikasi pahala. Karena muazzin itu ketika dia azan dapat pahala menyampaikan ke orang. Ketika dia berdiri dia dapat pahala lagi. Ketika dia kemudian kiri kanan dia dapat pahala lagi. Jadi banyak pahala yang dia dapatkan. Tapi ketika dia azan umpamanya dalam keadaan duduk-duduk begini, Allahu Akbar, tudah madoy, ya, dapat pahala apa? Dapat pahala azannya, tapi tidak dapat pahala berdirinya. Ya, tidak dapat pahalanya. Tapi beda dengan apa? Beda dengan sholat Jumat. Beda dengan sholat Jumat. Kenapa? Karena ini adalah ibadah mahdah yang tidak boleh kita ubah-ubah bentuknya. Tidak boleh dirubah. Ya. Kalau azan, coba azan itu banyak sekali perubahannya Pak. Banyak sekali. Bahkan azan pada masa Nabi sebelum Jumat cuma 1 kali. Sekarang 2 kali. Ya, 2 kali. Di masjid raya kan 2 kali kan. Kenapa bisa dirubah begitu? Ya, sah-sah saja. Karena tujuan utama dari azan itu untuk mengajak orang datang ke masjid. Lebih-lebih itu kalau di mana? Di Mekah Madinah ya, melewat Batawe. Kalau subuh tengah malam azan lagi orang. Azan, kenapa jam 3 azan? Oh, itu mengajak kita bangun salat tahajud. Ya, itu bukan waktu salat, tapi waktu salat tahajud dibangunkan kita. Wah, tidak boleh itu, tidak ada dalilnya. Nabi tidak pernah, memang Nabi tidak pernah lakukan. Tapi tujuan dari itu ada salah satu tujuan utama dari azan itu adalah mengajak orang untuk melaksanakan sholat. Para ulama
Yang ada di yang ada di Haramain itu mengajak orang salat tahajud. Cuma kita di Indonesia kan tidak terbiasa kan? Tidak terbiasa begitu. Pertanyaannya apa Nabi lakukan? Tidak ada, Nabi tidak melakukan itu. Jadi kalau kita mau mengatakan itu bidah, ya memang bidah ya, tapi itulah bidah hasanah sebenarnya, bidah yang baik. Yang baik. Ya saya heran juga itu orang Saudi sering kalau tidak ada dalilnya bidah semua, tapi dia melakukan bidah tidak menyebutnya bidah. Kan bidah sebenarnya itu. Tapi tidak mau mereka melakukannya, menyebutnya sebagai bidah. Saya biasa dengarkan itu para ulama-ulama kaliber luar biasa di Mekah Madinah. Saya hampir selalu mendengarkan itu pertanyaan yang selalu muncul. Syekh, bagaimana hukumnya itu bagaimana hukumnya itu Maulid Isra Mi'raj? Semua mengatakan itu bid'ah itu. Dan pelakunya finnar, neraka semua. Ya orang Indonesia itu banyak sekali nanti menjadi penghuni neraka memang, kalau berdasarkan pandangan ulama mereka. Ya. Wa wajhul istidlal bil ayah anna Allah Ta'ala akhbar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu berdiri ketika khutbah. Itu adalah ayat yang disebutkan tadi. Akhbar anna Nabi SAW, bahwa diberitakan Nabi SAW itu kana yakhutubu qa'iman. Nabi itu khutbah dalam keadaan berdiri. Wa qad qala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sementara kita itu harus menjadikan Nabi itu sebagai panutan ideal. Nabi itu ikutan kita. Maqaulihi fattabi'uhu. Begitu pula firman Allah yang lain, ikutilah Rasulullah SAW. Ayat yang lainnya lagi kata Al-Imam An-Nawawi, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu sallu kama raaitumuni usalli. Apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kalian maka terima itu. Apa yang diajarkan oleh Nabi seperti itu yang kita ikuti. Sekalipun tentu tidak persis sama secara kita tidak, karena ada orang yang pokoknya harus persis sama. Ya sulit itu kalau harus persis sama dengan Nabi ya. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahi wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Jabir bin Abdullah anna Nabi SAW kana yakhutubu qa'iman yawmal jum'ah faja'at sa'irun minasyam fantaqala an-nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan fa unzilat hadhihi al-ayah allati fil jum'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala wa idza ra'u tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah dan diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan bahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babun fi qaulihi ta'ala, yaitu satu pembahasan yang terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, wa idza ra'au tijarah aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Ketika mereka melihat perdagangan ataupun senda gurau, mereka bangkit meninggalkan kamu Muhammad dalam keadaan berdiri. Ada beberapa riwayat hadis yang terkait dengan persoalan ini. Yang pertama adalah hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW kana yakhutubu qa'iman yaumal jum'ah. Suatu ketika Rasulullah SAW, dan tentu ini menjadi kebiasaan ya, Nabi khutbah dalam keadaan berdiri pada hari Jumat.
Ini artinya apa? Bahwa khutbah Jumat itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan berdiri. Tentu berbeda dengan ceramah biasa ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Karena yang disebut dengan khutbah itu sebenarnya ceramah. Maka khatib itu terjemahan Indonesianya adalah penceramah. Orang yang berceramah itu kan khatib. Khutbah Jumat itu berbeda dengan ceramah biasa. Ceramah biasa boleh dilakukan dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berdiri. Dan kata Jabir bin Abdullah, dan tentu ini menjadi dasar bahwa Rasulullah SAW khutbah dalam keadaan berdiri pada hari Jumat. Faja'at sa'irun minasyam fantaqala an-nasu ilaiha. Fa'fatalan nasu ilaiha. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba kemudian ada satu rombongan pembawa barang makanan ya, yang berasal dari Syam. Maka kemudian seluruh jamaah atau hampir seluruh jamaah yang tadi mengikuti Rasulullah SAW khutbah itu kemudian bangkit, berdiri, meninggalkan Rasulullah SAW. Nabi sedang khutbah, sahabat itu kemudian pergi. Jadi kalau kita melihat hari ini sebenarnya, kalau ketika ada khatib khutbah, orang kemudian tidak terlalu senang mendengarkan khutbah. Bahkan dia nanti masuk di dalam masjid ketika khatibnya sudah berhenti. Saya ingin mengatakan itu hal yang pernah terjadi pada masa Nabi sebenarnya. Bahkan ini Nabi yang khutbah ya, Nabi yang sedang khutbah, sahabat pada berdiri. Itu karena apa? Itu karena ada pedagang yang lewat. Cuma bedanya adalah pada masa itu adalah masa di mana sulit sekali mendapatkan pangan ya. Masa peceklik, orang mau makan ada uangnya tapi tidak ada yang bisa dibeli. Tiba-tiba Nabi sedang khutbah dan mereka datang. Ini dengan mengendarai kuda, mengendarai unta, ini namanya air. Air itu adalah unta yang membawa barang makanan. Itu asalnya dari Syam. Ya, karena kita tahu dalam Al-Quran malah disebutkan ya bahwa di kota Madinah itu salah satu tempat mereka sering membawa barang makanan itu. Dan pada saat itu kata Jabir bin Abdullah, hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada lagi yang tersisa kecuali hanya 12 orang saja. Ini saya sering mengatakan, dan ini yang menjadi dasar kenapa kemudian ada ulama berpandangan bahwa salat Jumat itu sah dilakukan ketika jamaahnya atau makmumnya itu ada 11 orang, 12 dengan imamnya. Itu boleh itu, karena Nabi pernah lakukan. Tetapi kalau Imam Syafi'i berdasarkan pandangan beliau itu adalah minimal 40 orang. Itu Syafi'i. Tentu juga ada dasarnya ya. Dasarnya ada sunahnya dalam ayat ini ya, dalam hadis ini ya. Ada yang mengatakan jamaah yang tersisa itu pada masa itu ada yang mengatakan 40 orang. Ada juga mengatakan 12 orang atau 11 orang. 12 dengan imamnya. Maka kemudian ulama berbeda di situ. Syafi'i memilih yang kedua, bahwa salat Jumat itu sah secara hukum ketika dihadiri oleh minimal 40 orang. Ya. Karena ya ada juga masjid sebenarnya di berbagai daerah itu makmumnya itu sedikit sekali. Ya, yang ikut salat Jumat itu sangat sedikit. Ya mungkin tidak sampai 100-an ya, apalagi di kampung-kampung. Kata Abdullah bin Jabir bin Abdullah, fa unzilat hadhil ayat allati fil Jumat.
Maka kemudian ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Jumu'ah. Artinya apa, hadirin? Ayat dalam surah Al-Jumu'ah ini turun itu sangat terkait dengan peristiwa sahabat yang meninggalkan Nabi dalam keadaan khutbah. Apa bunyi ayatnya? Seperti yang kita dengarkan, yang saya bacakan tadi pada pengantar, ya. Wa idza ra'au tijarah, ketika mereka melihat para pedagang atau barang dagangan. Allah bahkan menyebut aulahwan. Lahwan itu permainan, senda gurau. Ya, infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Mereka bangkit dan meninggalkan kamu Muhammad dalam keadaan kamu sedang khutbah berdiri. Dalam keadaan kamu sedang berdiri, Nabi melakukan khutbah. Ya. Ini asbab nuzul ayat ini, ya. Asbab urud hadis ini. Dan kemudian turunlah ayat yang menjadi asbab nuzul ayat yang saya bacakan tadi. Riwayat yang lain sebenarnya ini sama saja, ya, hampir sama. Yaitu tetap dari Jabir bin Abdullah, tapi dari jalur yang berbeda. Beliau mengatakan begini, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Jumat. Kami pernah bersama dengan Nabi SAW pada hari Jumat. Faqadimat Suwaiqah, sama tadi itu. Nah, tiba-tiba datanglah para pedagang, ya, yang membawa barang dagangan. Beliau mengatakan fa kharajan nasu ilaiha. Maka kemudian orang-orang itu pada keluar meninggalkan Nabi yang sedang khutbah menuju atau mendatangi para pedagang itu. Mungkin hampir mirip-mirip di masjid kita, ya. Khatibnya sedang di atas, para pedagang masih ada di luar itu. Saya nggak tahu di Mesir Raya kamu apakah pengajian Pak Guru? Masih ada yang begitu, ya. Pedagang masih ada di bawah itu. Sementara khatibnya sudah di atas, sudah khutbah. Ya, bahkan terkadang itu suaranya lebih kencang dari khatibnya. Ya, suaranya lebih kencang. Falam yabqa illa 12 rajulan ana fihim, kata Jabir bin Abdullah. Maka tidak tersisa dari sekian banyak sahabat itu kecuali hanya tinggal 12. Kata Jabir bin Abdullah, ana fihim, saya salah satu di antara yang tinggal itu. Jadi dia hitung, tinggal berapa orang ini. Yang tadi mungkin ratusan orang yang mengikuti salat Jumat, sekalipun memang penduduk Madinah waktu itu kan tidak banyak. Penduduk Madinah itu tidak lebih dari 1.500 orang. Itu pun kan terpencar, ya. Dan tentu juga bukan hanya satu-satunya masjid itu di Madinah, ada di tempat-tempat yang lain. Sekalipun disebutkan dalam riwayat itu, para sahabat Nabi itu kan senang sekali salatnya itu di Masjid Nabawi. Apa sebabnya? Karena di Masjid Nabawi itu pahalanya sangat besar kalau salat di situ. Maka para sahabat Nabi itu lebih banyak salatnya di Masjid Nabawi, sekalipun mereka harus berjuang untuk datang ke sana. Kata Jabir bin Abdullah, dan ini yang terkenal, ya, sahabat ini adalah sahabat yang dalam hal ibadah hampir susah mendapatkan sahabat sekaliber Jabir itu. Ketika dia salat umpamanya luar biasa khusyuknya, ya, bahkan beliau meninggal itu dalam keadaan salat. Dan dia salat, terkadang ada burung yang bertengger di kepalanya. Kenapa? Karena mungkin dia menyangka kalau ini orang atau apa, ya, pohon, ya, kok tidak bergerak. Sehingga kemudian burung-burung yang ada di sekitar masjid itu, ya, datang bertengger di situ. Coba kalau kita baru sedikit saja langsung, wah, apalagi coba sekiranya sekarang ini musim nyamuk, ya, banyak sekali nyamuk, banyak sekali kedengaran orang yang pukul-pukul itu anunya. Ya. Jabir bin Abdullah ini bahkan sampai meninggal itu orang tidak tahu kalau dia meninggal dalam keadaan sholat. Ya, tentu banyak di antara kita yang mengharapkan itu daripada mati dalam keadaan minum balok. Wah, itu lebih bagus. Karena ada di Makassar itu berapa hari yang lalu, dalam keadaan minum balok belasan orang yang meninggal. Ini waliyazubillah.
Qala fa anzalallahu wa idza ra'au tijara aw lahwan infadu ilaiha wa tarakuka qa'ima ila akhir ayat. Dan kemudian Jabir bin Abdullah, saya juga termasuk dari 12 orang itu. Maka turunlah ayat yang menegur para sahabat. Itu ayat yang terdapat dalam akhir surah Al-Jumu'ah tadi. Ya. Wah, tidak ada nilainya sebenarnya kalau dibandingkan antara barang dagangan itu dengan apa? Dengan mengikuti khutbah Jumat. Cuman harus difahami, ini saya sudah pernah sampaikan sebelumnya saya kira. Mungkin ada yang bertanya, kalau mereka tidak ikut Nabi sedang khutbah, itu artinya apakah mereka ikut salat Jumat atau gimana? Sebenarnya tidak, mereka sebenarnya sudah salat Jumat, tinggal mengikuti khutbahnya. Ada di antara sahabat, bahkan mungkin pada umumnya sahabat waktu itu berpandangan bahwa ya khutbah itu adalah sunnah. Khutbah itu adalah sunnah, bukan menjadi rangkaian wajib. Ya bisa jadi. Makanya Nabi kemudian ketika sahabat melakukan ini, ada dua hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, merubah tata cara salat Jumat. Yang dulunya diawali dengan salat dulu baru khutbah, sesudah peristiwa ini itu diubah, khutbah dulu baru kemudian salat. Harapannya apa? Harapannya supaya orang mengikuti khutbah Jumat. Ya, orang mengikuti, jangan sampai sudah salat langsung mereka pergi, kan sudah. Coba kita lihat kalau Idul Fitri, Idul Adha apa? Kalau tidak menarik khatibnya itu, penceramanya, kufuran di Makkah Toba, kufuran di Masempanya medeni, sudah pergi itu. Ya, kita lihatlah banyak tempat ya. Saya tidak tahu kemarin di Masjid Raya. Tapi ada saja orang begitu. Kenapa ya? Kan khutbah itu sunnah saja. Bahkan jangankan sunnah, salatnya saja sunnah. Apalagi kalau semuanya sunnah ya, itu dah dia tinggalkan. Jadi awal disyariatkannya salat Jumat sebenarnya itu lebih didahulukan didahulukan salatnya dulu baru khutbahnya. Tapi setelah peristiwa ini Nabi kemudian ubah. Itu dalam riwayat ya, Nabi merubah. Diawali dengan khutbah dulu baru salat. Itulah sebabnya salah seorang khalifah ya, kalau saya tidak salah Yazid bin Muawiyah, ketika beliau memerintah ya pada masa dinasti Umayyah, beliau kemudian ingin merubah bentuk salat Jumat. Nah, bentuk salat Id. Dia mau merubah bentuk salat Id. Merubah salat itu salat dulu khutbah dulu, dia mau samakan salat Jumat. Khutbah dulu baru salat. Dia mau samakan, maka kemudian seorang sahabat itu yang satu-satunya berani menegur dia, menegur Yazid bin Muawiyah. Itu keluarlah hadis yang sangat terkenal yang kita tahu. Mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam tastati fa bilisani. Wa illam yastati fa biqalbi. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia cegah dengan apanya? Dengan tangannya. Ada orang yang memahami yang dimaksud dengan tangan di situ adalah kalau kau tidak mau berhenti kuambakku itu. Nah, itu ada yang memahami begitu. Maksudnya itu bisa diinterpretasi lain ya, bahwa yang dimaksud dengan biyadi di situ adalah kekuasaan. Saya kemarin dari Surabaya, saya tadi siang baru tiba. Saya melihat itu luar biasa bersihnya, Pak. Saya tanya-tanya kalau saya naik taksi itu, gimana wali kotanya sekarang? Apa sama dengan Ibu Risma? Wah, beda, Pak. Ibu Risma itu luar biasa, tegas sekali. Sekarang juga bagus, tapi tidak sebaik Ibu Risma. Apa yang pernah dilakukan, dan ini sangat terkenal ya, dan ini menjadi sejarah catatan terbaik yang dilakukan oleh beliau. Satu-satunya wali kota yang bisa merubah tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara hanya Ibu Risma. Padahal makunrei mengamu burane di apungan. Ibu Risma bisa merubah. Itu namanya merubah dengan tangannya, dengan kekuasaan tanda tangan saja. Tutup itu doli ya. Doli kan? Ya, tempat tutup itu doli, tanda tangan selesai. Tidak mesti harus demo di situ, tidak harus. Itu Bugis Makassar itu, terutama siswa kita ya, itu lebih banyak senangnya demo daripada gimana, tidak bisa merubah itu. Ini dengan kekuasaan tanda tangan selesai, tutup. Tentu dengan beberapa jalan yang juga dilakukan.
Ya. Itu namanya mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi wa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan kekuasaannya karena tidak memiliki kekuasaan ya, maka cukup dengan lisannya. Ya, sampaikan. Inilah tugasnya para mubalik. Cuma kalau mubalik juga melakukan kemungkaran itu lebih sulit lagi ya. Kan banyak sekarang mubalik begitu. Alena lo dipengajari. Ya. Wal yughayyiru bilisan. Fa lam yastati fa bisan. Wa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu dua ini kata Nabi, fa biqalbi. Tidak bisa Kak saya berbuat apa-apa, tapi saya tidak suka. Kata Nabi, zalika adaful iman. Kalau ada orang seperti ini adalah orang yang memiliki iman yang paling rendah, paling lemah. Mungkin kita banyak di situ ya. Kita banyak melihat kemungkaran di sana sini itu. Tapi kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Gitu. Jadi salat Jumat diawali dengan salat dulu baru khutbah, bukan khutbah dulu baru salat. Ya, tapi kemudian Nabi rubah. Tapi kalau di Indonesia sama saja itu. Sama saja. Bedalah dengan di beberapa negara-negara Timur Tengah ya. Apalagi di Saudi, Pak. Kita lihat orang Saudi ya. Pokoknya sebelum mereka salat Jumat, kalau mereka pedagang, tutup saja Pak anunya tuh. Perandangannya mereka pergi. Dan hebatnya tidak ada yang curi. Kalau di Makassar, kalau ada pedagang di situ nak taruh bawa aku capu mana gitu, habis semua itu ludes. Ya. Kenapa ya? Memang terkait dengan hukum kita sebenarnya. Hukum kita itu sangat lemah ya. Sangat lemah. Tidak bisa dipungkiri itu. Orang korupsi sampai 1 triliun di penjara 10 tahun. Tapi kemudian bisa bebas bersyarat ketika dia sudah melaksanakan 2/3. Yang dimaksud 2/3 Pak, bukan 2/3 dari 10 tahun. Setengah tambah 1 hari itu 2/3 namanya. Ini hitungan Indonesia kan begitu Pak. Nah itu yang banyak terjadi. Dikasih lagi remisi, dikasih setiap tahun baru dikasih, 17-an dikasih, lebaran dikasih. Terlalu banyak hadiahnya. Akhirnya apa? 10 tahun tapi dia hanya tinggal di penjara 2 tahun. Tinggal di penjara, kemudian dia melakukan produksi macam-macam. Nah, kemarin itu ada artis ya yang pernah di penjara. Kalau saya tidak salah, siapa sih namanya? Tio Pasukadewa, apakah namanya? Apa itu di penjara? Itu di sana diproduksi tuh narkoba Pak. Ada pabriknya itu di dalam. Coba, tidak mungkin dia berani ngomong begitu kalau memang itu bukan faktual. Ya, dan menurut beliau itu yang menjadi bosnya di situ adalah anak seorang pejabat negara. Ya, bagaimana bisa kita menjadi negara yang makmur, balda thayyibah kalau bentuknya seperti ini? Ya, nggak bisa. Coba lihatlah Saudi ya. Kalau kita lihat Saudi Pak, bandingkan dengan Indonesia, tidak ada apa-apanya itu Saudi dari berbagai sisi ya kan? Tapi kenapa orang bisa makmur begitu ya? Kenapa bisa makmur? Coba, Al-Quran memang menyebut begitu. Kalau masyarakatnya itu adalah aman wa taqaw, semuanya beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya, Allah akan menurunkan berkah itu dari langit dan bumi. Kemudian yang terakhir ya, hadis yang terakhir ini periwayatnya beda. Itu dari Ka'ab bin Ujrah. Beliau mengatakan begini, dakhala al-masjid wa Abdurrahman ibnu Ummil Hukm yakhutub qa'idan. Bahwa Abu Ubaidah itu pernah masuk dalam masjid sementara Abdurrahman ibnu Ummil Hakam yakhutub qa'idan. Sementara khatibnya itu khutbah dalam keadaan duduk. Maka tobat tapi tudang, khutbah dan dia duduk. Maka kemudian Ka'ab mengatakan, Abu Ubaidah mengatakan, unzuru ila hadzal khabith yakhtubu qa'idan. Coba lihat orang bodoh, orang busuk ini, orang jelek ini. Kenapa bisa khutbah dalam keadaan duduk? Khutbah Jumat duduk-duduk.
Sementara ya Nabi praktekkan khutbah Jumat itu menjadi syarat itu harus berdiri. Ya. Tentu dasarnya adalah firman Allah tadi. Wa idza ra'aw tijarah aw lahwan infadu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kata tarakuka qa'ima, mereka meninggalkan kamu Muhammad dalam keadaan kamu khutbah dalam keadaan berdiri. Ya. Adanya yang saya muliakan, saya ingin menjelaskan sedikit penjelasan dari ayat hadis yang saya bacakan tadi ya. Pertama, kalau Al-Qadi ini guru dari Al-Imam An-Nawawi, namanya Al-Qadi Iyad. Beliau mengatakan begini, wa zakar Abu Daud fi marasilih anna khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi allati infadu anha innama kanat ba'da salatil Jumat. Ini tadi yang saya katakan ya. Abu Daud mengatakan bahwa khutbah Nabi SAW itu sebenarnya innama kanat ba'da salatil Jumat, itu dilakukan sesudah salat Jumat. Artinya apa? Salat dulu baru khutbah, bukan khutbah dulu baru salat. Sehingga ketika sahabat itu pergi meninggalkan Rasulullah SAW, itu karena menurut mereka sudah salat. Urang di masa sempajang. Ya. Nah itulah yang saya katakan tadi, ada dua hal yang dilakukan oleh Nabi. Nabi mengingatkan bahwa ini saya kira hal penting sekali ya. Sekiranya kita bisa sadar ini. Nabi menyebut al-khutbatu makanatuha rakatain. Khutbah Jumat itu posisinya sama dengan 2 rakaat. Posisinya sama dengan 2 rakaat. Artinya mendengar khutbah itu sama ketika kita salat sebenarnya. Karena sama ketika kita salat, maka Nabi mempertegas bahwa ketika Anda mendengar khutbah, Nabi mengatakan, fala yatakallamu ahadukum. Jangan pernah ada yang berbicara dari kalian. Ya, jangan bicara. Kenapa? Itu sepertinya sama kita berbicara dalam keadaan sholat. Ya, ini Nabi mempertegas begitu. Kalau kita kan banyak sekali khatibnya di sini cerita semua. Jangankan Pak bicara ya, jangankan berbicara, mengaji saja, membaca Al-Quran itu tidak boleh. Ada orang sedang khatibnya sedang khutbah lagi sholat masih subhanallah subhanallah. Enggak boleh itu. Pertanyaannya, apakah orang boleh bertasbih, bertahmid, bertakbir ketika kita mendengarkan khutbah? Jawabannya tidak. Maka jangan lakukan itu. Jangan lakukan. Apa termasuk bacaan terbaik kan baca Al-Quran. Tapi kita tidak boleh membaca Al-Quran ketika khatibnya sedang khutbah. Tidak boleh, karena ini ibadah mahda ya, ini ibadah mahda. Ya. Artinya apa? Kalau kita sedang membaca Al-Quran, pasti kita tidak memahami, kita tidak mendengar, atau paling tidak kita tidak beribadah seperti yang dijelaskan. Karena tidak boleh. Khutbah Jumat itu wajib hukumnya kita ikuti. Ya. Nabi menyebut ya, man taraka salasa jumu'atin mutatabi'at bi ghairi uzrin. Siapa di antara kita yang meninggalkan salat Jumat itu 3 kali berturut-turut tanpa alasan syar'i, maka kutibalahu munafik. Dia dicatat sebagai orang munafik. Makanya kalau Jumat itu, karena orang tidak mau disebut munafik, datang semua itu salat Jumat. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya sekedar datang, tidak mereka sekedar sholat, sudah sholat lari, maka dia nanti masuk setelah khatibnya setelah muazzinnya qamat, baru mereka pada lari ke dalam masjid. Sudah itu lari lagi keluar. Dia tidak mengikuti tidak mengikuti khutbah Jumat. Ya, tidak mengikuti. Nabi kan bahkan mengatakan, "Faiza saidal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamu ahadukum." Ini berkali-kali Ustaz Ambo ini setiap Jumat itu ulangi ya. Baca terus itu. Pak Ambo nak baca terus. Tapi saya tidak tahu, mungkin salahnya Ustaz Ambo ini. Kenapa tidak ada yang mau berubah begitu? Tetap saja berbicara. Bukan hanya Ustaz Ambo, termasuk saya juga. Ya, kenapa tidak mau berhenti itu? Orang tetap bicara saja. Ya. Wazannu annahu la syai'a 'alaihim fil infidad 'alal Jumat. Dan para sahabat ini mengira
bahwa tidak ada masalah kalau dia tinggalkan itu khutbah Jumat, karena mereka sudah salat. Tidak ada masalah. Ya, wa annahu qabla hadhil qadiyah inma kana yusalli qabla al-jum'ah. Qabla khutbah. Ya, dan itu tadi salat Jumat itu dilakukan sebelum khutbah Jumat. Ya, maka itu tadi kemudian Nabi mempertegas. Wa qala al-qadi hadza ashbahu bihalis sahabah wal muzannun bihim annahum ma kanu yad'una as-salata ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam walakinnahum zannu jawazil insyiraf ba'da inqida'is shalah. Ini tadi banyak di antara sahabat yang meninggalkan Nabi sedang khutbah karena mereka menyangka jawazul insyiraf, boleh saja meninggalkan khutbah. Boleh meninggalkan khutbah. Itu apa ya? Itu pandangan sebagian sahabat. Pandangan sebagian sahabat. Maaf, saya biasa kritik itu kalau ada kita melakukan pengajian ya. Lakukan pengajian, banyaknya tadi ikut salat subuh, ikut salat maghrib umpamanya, tiba-tiba penceramahnya datang, oh lari mana medek. Mereka pada pulang itu. Ya. Karena itu tadi mereka menyangka bahwa tidak ada masalah. Lakinnahum zannu jawazal insyiraf ba'da inqida'is shalah. Selanjutnya pernyataan Rasulullah SAW, ini bukan Nabi yang mengatakan ini ada seorang sahabat ya, itu Abu Ubaidah yang mengatakan begini, unzuru ila hadzal khabis yakhutubu qaidan. Dalam ayat yang saya bacakan tadi kan itu disebutkan bahwa khatib itu kan tidak harus berdiri kalau dia khutbah. Tiba-tiba ada seorang khatibnya itu khutbahnya dalam keadaan duduk. Dia mengatakan, coba perhatikan itu orang jelek, itu orang busuk itu, kok khutbah dalam keadaan duduk. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khatib itu harus melaksanakan khutbah dalam keadaan berdiri. Apa maksud dari ini? Dari hadis ini ya, hadzal kalam yatadammanu inkarul munkar wal inkar ala ulatil umur idza khalafu as-sunnah. Idza khalafu sunnah. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi ketika dia khutbah itu adalah berdiri, maka tentu ini harus kita hindari, harus kita jauhi, tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Kan ada hal-hal Pak yang sifatnya itu orang boleh kalau bukan ibadah mahdah ya, orang bisa berpendapat lain. Orang bisa berpendapat lain ya. Contoh kecil gini. Apa sih tujuannya seseorang itu ketika dia azan, kenapa orang itu berdiri? Kenapa muazzin itu berdiri? Kenapa muazzin itu ketika dia azan, dia bolak-balik ke kanan ke kiri? Hayyal shalah, sudah lagi sini hayyal falah. Kenapa bisa begitu? Supaya radius yang mendengarkan itu lebih banyak. Lebih banyak kan? Kenapa? Karena pada masa Nabi itu kan orang tidak menggunakan ini Pak, menggunakan ini. Sehingga para ulama sekarang tidak perlu kayaknya orang bolak-balik lagi shalah, ya shalah, kemudian saya ya falah. Kenapa? Karena kita pasang di atas itu dari semua, dia bisa didengarkan oleh semua sisi kan. Radiusnya luas sekali. Maka kemudian ada ulama mengatakan ya tidak usahlah menghadap ke kiri ke kanan, karena didengarkan di semua. Tapi saya mengatakan bukan itunya. Itu boleh saja kita tinggalkan, tidak muazzinnya itu tidak ke kiri atau tidak ke kanan. Tetapi kalau kita mau ambil sunnah Nabi, silakan lakukan itu. Silakan lakukan. Bahkan kemudian ada ulama berpandangan muazzin itu boleh azan dalam keadaan duduk-duduk. Bahkan bisa jadi nanti ada orang yang azan dalam keadaan tidur-tidur, kikur di lalebang, lewu-lewu. Setelah datang Pak Haji Rasak, anak kebatin toko dabaku, kan
Azan ini yang sudah didengar semua orang. Kenapa? Karena tujuan azan itu memperdengarkan ke orang lain. Nah dia biar dia tidur bisa didengarkan. Bisa didengarkan. Tapi bagi saya itu bisa jadi boleh begitu. Tetapi kemudian ada hal yang kita tinggalkan. Apa itu? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah, apa sih yang disebut dengan sunnah Nabi? Yang disebut dengan sunnah Nabi itu ketika kita lakukan ada implikasi pahalanya. Ada implikasi pahala. Karena muazin itu ketika dia azan dapat pahala. Pahala menyampaikan ke orang. Ketika dia berdiri, dia dapat pahala lagi. Ketika dia kemudian kiri kanan, dia dapat pahala lagi. Jadi banyak pahala yang dia dapatkan. Tapi ketika dia azan umpamanya dalam keadaan duduk-duduk begini, Allahu Akbar, tudah madoi, ya, dapat pahala apa? Dapat pahala azannya, tapi tidak dapat pahala berdirinya. Ya, tidak dapat apa-apa. Tapi beda dengan apa? Beda dengan sholat Jumat. Beda dengan sholat Jumat. Kenapa? Karena ini adalah ibadah mahdah yang tidak boleh kita ubah-ubah bentuknya. Nggak boleh dirubah. Ya. Kalau azan, coba azan itu banyak sekali perubahannya, Pak. Banyak sekali. Bahkan azan pada masa Nabi sebelum Jumat cuma 1 kali. Sekarang 2 kali. Ya, 2 kali di masjid raya kan 2 kali kan. Kenapa bisa dirubah begitu? Ya, sah-sah saja. Karena tujuan utama dari azan itu untuk mengajak orang datang ke masjid. Lebih-lebih itu kalau di mana? Di Mekah Madinah ya, Malewa Batawe. Kalau subuh tengah malam azan lagi orang. Azan nih. Kenapa jam 3 azan? Oh, itu mengajak kita bangun salat tahajud. Ya, itu bukan waktu salat, tapi waktu salat tahajud dibangunkan kita. Bangunkan. Wah, tidak boleh itu, tidak ada dalilnya. Apa ya? Nabi tidak pernah, memang Nabi tidak pernah lakukan. Tapi tujuan dari itu, salah satu tujuan utama dari azan itu adalah mengajak orang untuk melaksanakan salat. Para ulama yang ada di yang ada di Haramain itu mengajak orang salat tahajud. Cuma kita di Indonesia kan tidak terbiasa kan? Tidak terbiasa begitu. Pertanyaannya apa Nabi lakukan? Tidak ada, Nabi tidak melakukan itu. Jadi kalau kita mau mengatakan itu bidah, ya memang bidah iya, tapi itulah bidah hasanah sebenarnya, bidah yang baik. Yang baik. Ya saya heran juga itu orang Saudi sering kalau tidak ada dalilnya bidah semua, tapi dia melakukan bidah tidak menyebutnya bidah. Kan bidah sebenarnya itu. Tapi tidak mau mereka melakukannya, menyebutnya sebagai bidah. Saya biasa dengarkan itu para ulama-ulama kaliber luar biasa di Mekah Madinah. Saya hampir selalu mendengarkan itu pertanyaan yang selalu muncul. Syekh, bagaimana hukumnya itu? Bagaimana hukumnya itu Maulid Isra Mi'raj? Semua mengatakan itu bidah itu. Dan pelakunya finnar, neraka semua. Ya orang Indonesia itu banyak sekali nanti menjadi penghuni neraka memang, kalau berdasarkan pandangan ulama mereka. Ya. Wa wajhul istidlal bil ayah anna Allah Ta'ala akhbar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu berdiri ketika khutbah. Itu adalah ayat yang disebutkan tadi. Akhbar anna Nabi SAW, bahwa diberitakan Nabi SAW itu kana yaktubu qa'iman. Nabi itu khutbah dalam keadaan berdiri. Wa qad qala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sementara kita itu harus menjadikan Nabi itu sebagai panutan ideal. Nabi itu ikutan kita. Maqali fattabi'uhu. Begitu pula firman Allah yang lain, ikutilah Rasulullah SAW. Ayat yang lainnya lagi kata Al-Imam An-Nawawi, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kalian maka terima itu. Apa yang diajarkan oleh Nabi seperti itu yang kita ikuti. Sekalipun tentu tidak persis sama secara kita tidak, karena ada orang yang pokoknya harus persis sama. Ya sulit itu kalau harus persis sama dengan Nabi ya.
Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman yaumal jum'ah faja'at sa'irun minasy-Syam fantaqala an-nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan fa unzilat hadhil ayah allati fil jum'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala wa idza ra'u tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah dan diberi penjelasan oleh Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan bahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babun fi qaulihi ta'ala, yaitu satu pembahasan yang terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, wa idza ra'u tijarah aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat perdagangan ataupun senda gurau, mereka bangkit meninggalkan kamu Muhammad dalam keadaan berdiri. Ada beberapa riwayat hadis yang terkait dengan persoalan ini. Yang pertama adalah hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW kana yakhutubu qa'iman yaumal jum'ah. Suatu ketika Rasulullah SAW, dan tentu ini menjadi kebiasaan ya, Nabi khutbah dalam keadaan berdiri pada hari Jumat. Ini artinya apa? Bahwa khutbah Jumat itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan berdiri. Tentu berbeda dengan ceramah biasa ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Karena yang disebut dengan khutbah itu sebenarnya ceramah. Maka khatib itu terjemahan Indonesianya adalah penceramah. Orang yang berceramah itu kan khatib. Khutbah Jumat itu berbeda dengan ceramah biasa. Ceramah biasa boleh dilakukan dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berdiri. Dan kata Jabir bin Abdullah, dan tentu ini menjadi dasar bahwa Rasulullah SAW khutbah dalam keadaan berdiri pada hari Jumat. Faja'at sa'irun minasy-Syam fantaqala an-nasu ilaiha. Fanfatala an-nasu ilaiha. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba kemudian ada satu rombongan pembawa barang makanan ya, yang berasal dari Syam. Maka kemudian seluruh jamaah atau hampir seluruh jamaah yang tadi mengikuti Rasulullah SAW khutbah itu kemudian bangkit berdiri meninggalkan Rasulullah SAW. Nabi sedang khutbah, sahabat itu kemudian pergi. Jadi kalau kita melihat hari ini sebenarnya, kalau ketika ada khatib khutbah, orang kemudian tidak terlalu senang mendengarkan khutbah, bahkan dia nanti masuk di dalam masjid ketika khatibnya sudah berhenti. Saya ingin mengatakan itu hal yang pernah terjadi pada masa Nabi sebenarnya. Bahkan ini Nabi yang khutbah ya, Nabi yang sedang khutbah, sahabat pada berdiri. Itu karena apa? Itu karena ada pedagang yang lewat. Cuma bedanya adalah
pada masa itu adalah masa di mana sulit sekali mendapatkan pangan ya. Masa peceklik, orang mau makan ada uangnya tapi tidak ada yang bisa dibeli. Tiba-tiba Nabi sedang khutbah dan mereka datang. Ini dengan mengendarai kuda, mengendarai unta, ini namanya air. Air itu adalah unta yang membawa barang makanan. Itu asalnya dari Syam. Ya, karena kita tahu dalam Al-Quran malah disebutkan ya bahwa di kota Madinah itu salah satu tempat mereka sering membawa barang makanan itu. Dan pada saat itu kata Jabir bin Abdullah, hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada lagi yang tersisa kecuali hanya 12 orang saja. Ini saya sering mengatakan, dan ini yang menjadi dasar kenapa kemudian ada ulama berpandangan bahwa salat Jumat itu sah dilakukan ketika jamaahnya atau makmumnya itu ada 11 orang, 12 dengan imamnya. Itu boleh itu, karena Nabi pernah lakukan. Tetapi kalau Imam Syafi'i berdasarkan pandangan beliau itu adalah minimal 40 orang. Itu Syafi'i. Tentu juga ada dasarnya ya. Dasarnya ada sunahnya dalam ayat ini ya, dalam hadis ini ya. Ada yang mengatakan jamaah yang tersisa itu pada masa itu ada yang mengatakan 40 orang. Ada juga mengatakan 12 orang atau 11 orang. 12 dengan imamnya. Maka kemudian ulama berbeda di situ. Syafi'i memilih yang kedua, bahwa salat Jumat itu sah secara hukum ketika dihadiri oleh minimal 40 orang. Ya. Karena ya ada juga masjid sebenarnya di berbagai daerah itu makmumnya itu sedikit sekali. Ya, yang ikut salat Jumat itu sangat sedikit. Ya mungkin tidak sampai 100-an ya, apalagi di kampung-kampung. Kata Jabir bin Abdullah, faunzilat hazil ayat allati fil Jumat. Maka kemudian ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Jumat. Artinya apa hadirin? Ayat dalam surah Al-Jumat ini turun itu sangat terkait dengan peristiwa sahabat yang meninggalkan Nabi dalam keadaan khutbah. Apa bunyi ayatnya? Seperti yang kita dengarkan, yang saya bacakan tadi pada pengantar ya. Wa idza ra'au tijarah, ketika mereka melihat para pedagang atau barang dagangan. Allah bahkan menyebut aulahwan. Lahwan itu permainan, senda gurau. Ya, infaddu ilaiha wa tarakuka qaima. Mereka bangkit dan meninggalkan kamu Muhammad dalam keadaan kamu sedang khutbah berdiri. Dalam keadaan kamu sedang berdiri, Nabi melakukan khutbah. Ya. Ini asbab nuzul ayat ini ya. Asbab urud hadis ini. Dan kemudian turunlah ayat yang menjadi asbab nuzul ayat yang saya bacakan tadi. Riwayat yang lain sebenarnya ini sama saja ya, hampir sama. Yaitu tetap dari Jabir bin Abdullah tapi dari jalur yang berbeda. Beliau mengatakan begini, kunna ma'an Nabi sallallahu yaumal Jumat. Kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu pada hari Jumat. Faqadimat Suwaiqah, sama tadi itu. Dan tiba-tiba datanglah para pedagang ya, yang membawa barang dagangan. Beliau mengatakan fakharajan nasu ilaiha. Maka kemudian orang-orang itu pada keluar meninggalkan Nabi yang sedang khutbah menuju atau mendatangi para pedagang itu. Mungkin hampir mirip-mirip di masjid kita ya. Khatibnya sedang di atas, para pedagang masih ada di luar itu. Saya nggak tahu di Mesir Raya kamu apa pengajian Pak Guru? Masih ada yang begitu ya? Pedagang masih ada di bawah itu. Sementara khatibnya sudah di atas, sudah khutbah.
Ya, bahkan terkadang itu suaranya lebih kencang dari khatibnya. Ya, suaranya lebih kencang. Falam yabqa illa 12 rajulan ana fihim, kata Jabir bin Abdullah, maka tidak tersisa dari sekian banyak sahabat itu kecuali hanya tinggal 12. Kata Jabir bin Abdullah, ana fihim, saya salah satu di antara yang tinggal itu. Jadi dia hitung, tinggal berapa orang ini. Yang tadi mungkin ratusan orang yang mengikuti salat Jumat, sekalipun memang penduduk Madinah waktu itu kan tidak banyak. Penduduk Madinah itu tidak lebih dari 1.500 orang. Itu pun kan terpencar ya. Dan tentu juga bukan hanya satu-satunya masjid itu di Madinah, ada di tempat-tempat yang lain. Sekalipun disebutkan dalam riwayat itu, para sahabat Nabi itu kan senang sekali salatnya itu di Masjid Nabawi. Apa sebabnya? Karena di Masjid Nabawi itu pahalanya sangat besar kalau salat di situ. Maka para sahabat Nabi itu lebih banyak salatnya di Masjid Nabawi, sekalipun mereka harus berjuang untuk datang ke sana. Kata Jabir bin Abdullah, dan ini yang terkenal ya, sahabat ini adalah sahabat yang dalam hal ibadah hampir susah mendapatkan sahabat sekaliber Jabir itu. Ketika dia salat umpamanya luar biasa khusyuknya. Ya, bahkan beliau meninggal itu dalam keadaan salat. Dan dia salat, terkadang ada burung yang bertengger di kepalanya. Kenapa? Karena mungkin dia menyangka kalau ini orang atau apa ya, pohon ya, kok tidak bergerak. Sehingga kemudian burung-burung yang ada di sekitar masjid itu ya datang bertengger di situ. Coba kalau kita baru sedikit saja langsung, wah, apalagi coba sekiranya sekarang ini musim nyamuk ya, banyak sekali nyamuk, banyak sekali kedengaran orang yang pukul-pukul itu ya. Jabir bin Abdullah ini bahkan sampai meninggal itu orang tidak tahu kalau dia meninggal dalam keadaan sholat. Ya tentu banyak di antara kita yang mengharapkan itu daripada mati dalam keadaan minum balok. Wah, itu lebih baik. Karena ada di Makassar itu beberapa hari yang lalu, dalam keadaan minum balok belasan orang yang meninggal. Ini waliyazubillah ya. Qala fa anzalallah wa idza ra'au tijara aw lahwan infadu ilaiha wa tarakuka qaima ila akhir ayat. Dan kemudian Jabir bin Abdullah, saya juga termasuk dari 12 orang itu. Maka turunlah ayat yang menegur para sahabat. Itu ayat yang terdapat dalam akhir surah Al-Jumu'ah tadi. Ya. Wah, tidak ada nilainya sebenarnya kalau dibandingkan antara barang dagangan itu dengan apa? Dengan mengikuti khutbah Jumat. Cuman harus difahami, ini saya sudah pernah sampaikan sebelumnya saya kira. Mungkin ada yang bertanya, kalau mereka tidak ikut Nabi sedang khutbah, itu artinya apakah mereka ikut salat Jumat atau gimana? Sebenarnya tidak, mereka sudah salat Jumat, tinggal mengikuti khutbahnya. Ada di antara sahabat, bahkan mungkin pada sahabat waktu itu berpandangan bahwa ya khutbah itu adalah sunnah. Khutbah itu adalah sunnah, bukan menjadi rangkaian wajib. Ya bisa jadi. Makanya Nabi kemudian ketika sahabat melakukan ini, ada dua hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, merubah tata cara salat Jumat. Yang dulunya diawali dengan salat dulu baru khutbah, sesudah peristiwa ini itu diubah, khutbah dulu baru kemudian salat. Harapannya apa? Harapannya supaya orang mengikuti khutbah Jumat. Ya, orang mengikuti, jangan sampai sudah salat langsung mereka pergi, kan sudah. Coba kita lihat kalau Idul Fitri, Idul Adha apa? Kalau tidak menarik khatibnya itu, penceramanya, kufuran lima katoba apa kufuran mas sempanya mede nih, sudah pergi itu. Ya, kita lihatlah banyak tempat ya. Saya tidak tahu kemarin di Masjid Raya. Tapi ada saja orang begitu. Kenapa ya? Kan khutbah itu sunnah saja. Bahkan jangankan sunnah, salatnya saja sunnah. Apalagi kalau semuanya sunnah ya, itu udah dia tinggalkan. Jadi awal disyariatkannya salat Jumat sebenarnya itu lebih didahulukan
didahulukan salatnya dulu baru khutbahnya. Tapi setelah peristiwa ini Nabi kemudian ubah. Itu dalam riwayat ya, Nabi merubah. Diawali dengan khutbah dulu baru salat. Itulah sebabnya salah seorang khalifah ya, kalau saya tidak salah Yazid bin Muawiyah, ketika beliau memerintah ya pada masa dinasti Umayyah, beliau kemudian ingin merubah bentuk salat Jumat. Nah, bentuk salat Id. Dia mau merubah bentuk salat Id. Merubah salat Id itu salat dulu khutbah dulu, Dia mau samakan salat Jumat. Khutbah dulu baru salat. Dia mau samakan, maka kemudian seorang sahabat itu yang satu-satunya berani menegur dia, menegur Yazid bin Muawiyah. Itu keluarlah hadis yang sangat terkenal yang kita tahu. Mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam tastati fa bilisani. Wa illam yastati fa biqalbi. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia cegah dengan apanya? Dengan tangannya. Ada orang yang memahami yang dimaksud dengan tangan di situ adalah kalau kau tidak mau berhenti kuambakku itu. Nah, itu ada yang memahami begitu. Maksudnya itu bisa diinterpretasi lain ya, bahwa yang dimaksud dengan biyadi di situ adalah kekuasaan. Saya kemarin dari Surabaya, saya tadi siang baru tiba. Saya melihat itu luar biasa bersihnya, Pak. Saya tanya-tanya kalau saya naik taksi itu, gimana wali kotanya sekarang? Apa sama dengan Ibu Risma? Wah, beda, Pak. Ibu Risma itu luar biasa, tegas sekali. Sekarang juga bagus, tapi tidak sebaik Ibu Risma. Apa yang pernah dilakukan, dan ini sangat terkenal ya, dan ini menjadi sejarah catatan terbaik yang dilakukan oleh beliau. Satu-satunya wali kota yang bisa merubah tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara hanya Ibu Risma. Padahal makunrei megamu burane diapungan. Ibu Risma bisa merubah. Itu namanya merubah dengan tangannya, dengan kekuasaan tanda tangan saja. Tutup itu doli ya. Doli kan? Ya, tempat tutup itu doli, tanda tangan selesai. Tidak mesti harus demo di situ, tidak mesti, tidak harus. Itu Bugis Makassar itu, terutama siswa kita ya, itu lebih banyak senangnya demo daripada gimana, tidak bisa merubah itu. Ini dengan kekuasaan tanda tangan selesai, tutup. Tentu dengan beberapa jalan yang juga dilakukan. Ya. Itu namanya mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi wa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan kekuasaannya karena tidak memiliki kekuasaan ya, maka cukup dengan lisannya. Ya, sampaikan. Inilah tugasnya para mubalik. Cuma kalau mubalik juga melakukan kemungkaran itu lebih sulit lagi ya. Banyak sekarang mubalik begitu. Alena lo dipengajari. Ya. Wal yughayyiru bil lisan. Fa lam yastati fa bi lisan. Wa lam yastati fa bi qalbi. Kalau tidak mampu dua ini kata Nabi, fa bi qalbi. Tidak bisa Kak saya berbuat apa-apa, tapi saya tidak suka. Kata Nabi, zalika adaful iman. Kalau ada orang seperti ini adalah orang yang memiliki iman yang paling rendah, paling lemah. Mungkin kita banyak di situ ya. Kita banyak melihat kemungkaran di sana sini itu, tapi kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Gitu. Jadi salat Jumat diawali dengan salat dulu baru khutbah, bukan khutbah dulu baru salat. Ya, tapi kemudian Nabi rubah. Tapi kalau di Indonesia sama saja itu. Sama saja. Bedalah dengan di beberapa negara-negara Timur Tengah ya. Apalagi di Saudi, Pak. Kita lihat orang Saudi ya. Pokoknya sebelum mereka salat Jumat, kalau mereka pedagang, tutup saja Pak perandangannya, mereka pergi. Dan hebatnya tidak ada yang curi. Kalau di Makassar, kalau ada pedagang di situ taruh bawa aku capu mana gitu, habis semua itu ludes. Ya. Kenapa ya? Memang terkait dengan hukum kita sebenarnya. Hukum kita itu sangat lemah ya. Sangat lemah. Tidak bisa dipungkiri itu. Orang korupsi sampai 1 triliun di penjara 10 tahun. Tapi kemudian bisa bebas bersyarat ketika dia sudah melaksanakan 2/3. Yang dimaksud 2/3 Pak, bukan
2/3 dari 10 tahun. Setengah tambah 1 hari itu 2/3 namanya. Ini hitungan Indonesia kan begitu, Pak. Nah, itu yang banyak terjadi. Dikasih lagi remisi, dikasih setiap tahun baru dikasih, 17-an dikasih, lebaran dikasih. Terlalu banyak hadiahnya. Akhirnya apa? 10 tahun tapi dia hanya tinggal di penjara 2 tahun. Tinggal di penjara, kemudian dia melakukan produksi macam-macam. Nah, kemarin itu ada artis ya yang pernah di penjara. Kalau saya tidak salah, siapa sih namanya? Tio Pasukadewa, siapa kan namanya? Apa itu di penjara? Itu di sana diproduksi tuh narkoba, Pak. Ada pabriknya itu di dalam. Coba, tidak mungkin dia berani ngomong begitu kalau memang itu bukan faktual. Ya, dan menurut beliau itu yang menjadi bosnya di situ adalah anak seorang pejabat negara. Ya, bagaimana bisa kita menjadi negara yang makmur, balda thayyibah, kalau bentuknya seperti ini? Ya, nggak bisa. Coba lihatlah Saudi ya. Kalau kita lihat Saudi, Pak, bandingkan dengan Indonesia, tidak ada apa-apanya itu Saudi dari berbagai sisi, ya kan? Tapi kenapa orang bisa makmur begitu ya? Kenapa bisa makmur? Coba, Al-Quran memang menyebut di sini begitu. Kalau masyarakatnya itu adalah amanu wattaqau, semuanya beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya, Allah akan menurunkan berkah itu dari langit dan bumi. Kemudian yang terakhir ya, hadis yang terakhir ini periwayatnya beda. Itu dari Ka'ab bin Ujrah. Beliau mengatakan begini, dakhala al-masjid wa Abdurrahman ibnu Ummil Hukm yakhtub qaidan. Bahwa Abu Ubaidah itu pernah masuk dalam masjid sementara Abdurrahman ibnu Ummil Hakam yakhtub qaidan. Sementara khatibnya itu khutbah dalam keadaan duduk. Maka tobat tapi tudang, khutbah dan dia duduk. Maka kemudian Ka'ab mengatakan, maaf, Abu Ubaidah mengatakan, unzuru ila hadzal khabith yaktubu qaidan. Coba lihat orang bodoh, orang busukin, orang jelek ini. Kok kenapa bisa khutbah dalam keadaan duduk? Khutbah Jumat duduk-duduk. Sementara ya Nabi praktekkan khutbah Jumat itu menjadi syarat itu harus berdiri. Ya. Tentu dasarnya adalah firman Allah tadi. Wa zara'u tijarah Allah wa nifadu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kata tarakuka qa'ima, mereka meninggalkan kamu Muhammad dalam keadaan kamu khutbah dalam keadaan berdiri. Ya. Adanya yang saya muliakan, saya ingin menjelaskan sedikit penjelasan dari ayat hadis yang saya bacakan tadi ya. Pertama, kalau Al-Qadhi ini guru dari Al-Imam An-Nawawi, namanya Al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan begini, wa zakar Abu Daud fi marasilih anna khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi allati infadu anha innama kanat ba'da salatil Jumat. Ini tadi yang saya katakan ya. Abu Daud mengatakan bahwa khutbah Nabi SAW itu sebenarnya innama kanat ba'da salatil Jumat, itu dilakukan sesudah salat Jumat. Artinya apa? Salat dulu baru khutbah, bukan khutbah dulu baru salat. Sehingga ketika sahabat itu pergi meninggalkan Rasulullah SAW, itu karena menurut mereka sudah salat. Kurang 5 sempajang. Ya. Nah, itulah yang saya katakan tadi, ada 2 hal yang dilakukan oleh Nabi. Nabi mengingatkan bahwa ini saya kira hal penting sekali ya. Sekiranya kita bisa sadar ini. Nabi menyebut al-khutbatu makanatuha rakaatain. Khutbah Jumat itu posisinya sama dengan 2 rakaat. Posisinya sama dengan 2 rakaat. Artinya mendengar khutbah itu sama ketika kita salat sebenarnya. Karena sama ketika kita salat, maka Nabi mempertegas bahwa ketika Anda mendengar khutbah,
Nabi mengatakan, "Fala yatakallamu ahadukum." Jangan pernah ada yang berbicara dari kalian. Ya, jangan bicara. Kenapa? Itu sepertinya sama kita berbicara dalam keadaan sholat. Ya, ini Nabi mempertegas begitu. Kalau kita kan banyak sekali khatibnya di sini cerita semua. Jangankan Pak bicara ya, jangankan berbicara, mengaji saja, membaca Al-Quran itu tidak boleh. Ada orang sedang khatibnya sedang khutbah lagi sholat masih subhanallah subhanallah. Enggak boleh itu. Pertanyaannya, apakah orang boleh bertasbih, bertahmid, bertakbir ketika kita mendengarkan khutbah? Jawabannya tidak. Maka jangan lakukan itu. Jangan lakukan. Apa termasuk bacaan terbaik kan baca Al-Quran. Tapi kita tidak boleh membaca Al-Quran ketika khatibnya sedang khutbah. Tidak boleh, karena ini ibadah mahda ya. Ini ibadah mahda ya. Artinya apa? Kalau kita sedang membaca Al-Quran, pasti kita tidak memahami, kita tidak mendengar, atau paling tidak kita tidak beribadah seperti yang dijelaskan. Karena tidak boleh. Khutbah Jumat itu wajib hukumnya kita ikuti ya. Nabi menyebut ya, man taraka salasa jumu'atin mutatabi'at bighairi uzrin. Siapa di antara kita yang meninggalkan salat Jumat itu 3 kali berturut-turut tanpa alasan syar'i, maka kutiba lahu munafik, dia dicatat sebagai orang munafik. Makanya kalau Jumat itu, karena orang tidak mau disebut munafik, datang semua itu salat Jumat. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya sekedar datang, tidak mereka sekedar sholat, sudah sholat lari, maka dia nanti masuk setelah khatibnya setelah muazzinnya qamat, baru mereka pada lari ke dalam masjid. Sudah itu lari lagi keluar. Dia tidak mengikuti tidak mengikuti khutbah Jumat. Ya, tidak mengikuti. Nabi kan bahkan mengatakan, "Faiza saidal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamu ahadukum." Ini berkali-kali Ustaz Ambo ini setiap Jumat itu ulangi ya. Baca terus itu. Pak Ambo baca terus. Tapi saya tidak tahu, mungkin salahnya Ustaz Ambo ini. Kenapa tidak ada yang mau berubah begitu? Tetap saja berbicara. Bukan hanya Ustaz Ambo, termasuk saya juga. Ya, kenapa tidak mau berhenti itu? Orang tetap bicara saja. Ya. Wazannu annahu la syai'a alaihim fil infidad alal Jumat. Dan para sahabat ini mengira bahwa tidak ada masalah kalau dia tinggalkan itu khutbah Jumat, karena mereka sudah salat. Tidak ada masalah. Ya, wa annahu qabla hadhil qadiyah inma kana yusalli qabla al-Jumat. Qabla khutbah. Ya, dan itu tadi salat Jumat itu dilakukan sebelum khutbah Jumat. Ya, maka itu tadi kemudian Nabi mempertegas. Wa qala al-qadi hadza ashbahu bihalis sahabah wal muzannun bihim annahum ma kanu yad'una as-salata ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam walakinnahum zannu jawazil insyiraf ba'da inqida'is shalah. Ini tadi bahwa banyak di antara sahabat yang meninggalkan Nabi sedang khutbah karena mereka menyangka jawazul insyiraf, boleh saja meninggalkan khutbah. Boleh meninggalkan khutbah. Itu apa ya? Itu pandangan sebagian sahabat. Pandangan sebagian sahabat. Maaf, saya biasa kritik itu kalau ada kita melakukan pengajian ya. Lakukan pengajian, banyaknya tadi ikut salat subuh, ikut salat maghrib umpamanya, tiba-tiba penceramahnya datang, "Oh, lari mana Mbak? Mereka pada bulan itu. Ya. Karena itu tadi mereka menyangka bahwa tidak ada masalah. Lakinnahum zannu jawazal insyiraf ba'da inqida'is shalah. Selanjutnya pernyataan Rasulullah SAW, ini bukan Nabi yang mengatakan ini ada seorang sahabat ya, itu Abu Ubaidah yang mengatakan begini, "Unzuru ila hadzal khabis yaktubu qaidan." Dalam ayat yang saya bacakan tadi,
Kan itu disebutkan bahwa khatib itu kan tidak boleh, tidak harus berdiri kalau dia khutbah. Tiba-tiba ada seorang khatibnya itu khutbahnya dalam keadaan duduk. Dia mengatakan, coba perhatikan, itu orang jelek, itu orang busuk gitu, kok khutbah dalam keadaan duduk. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khatib itu harus melaksanakan apa ya, khutbah dalam keadaan berdiri. Apa maksud dari ini, dari hadis ini ya? Hadzal kalam yatadammanu inkarul munkar wal inkar ala ulatil umur idza khalafu as-sunnah. Idza khalafu sunnah. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi ketika dia khutbah itu adalah berdiri, maka tentu ini harus kita hindari, harus kita jauhi, tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Kan ada hal-hal Pak yang sifatnya itu boleh, orang boleh apa ya, boleh, kalau bukan ibadah mahda ya, orang bisa berpendapat lain. Orang bisa berpendapat lain ya. Contoh kecil gini, apa sih tujuannya seseorang itu ketika dia azan, kenapa orang itu berdiri? Kenapa muazzin itu berdiri? Kenapa muazzin itu ketika dia azan, dia bolak-balik ke kanan ke kiri? Hayya 'alas shalah, sudah lagi sini hayya 'alal falah. Kenapa bisa begitu? Supaya radius yang mendengarkan itu lebih banyak. Lebih banyak kan? Kenapa? Karena pada masa Nabi itu kan orang tidak menggunakan ini Pak, menggunakan ini. Sehingga para ulama sekarang tidak perlu kayaknya orang bolak-balik lagi salat ya salat kemudian saya al-falah. Kenapa? Karena kita pasang di atas itu dari semua, dia bisa didengarkan oleh semua sisi kan, radiusnya luas sekali. Maka kemudian ada ulama mengatakan ya tidak usahlah menghadap ke kiri ke kanan, karena didengarkan di semua. Tapi saya mengatakan bukan itunya. Itu boleh saja kita tinggalkan, tidak muazzinnya itu tidak ke kiri atau tidak ke kanan. Tetapi kalau kita mau ambil sunnah Nabi, silakan lakukan itu. Silakan lakukan. Bahkan kemudian ada ulama berpandangan muazzin itu boleh azan dalam keadaan duduk-duduk. Bahkan bisa jadi nanti ada orang yang azan dalam keadaan tidur-tidur, kikur di lalebang, lewu-lewu. Setelah datang Pak Haji Rasak, anak kebatin kok udah baku, kan ini yang sudah didengar semua orang. Kenapa? Karena tujuan azan itu memperdengarkan ke orang lain. Nah dia tidur-tidur bisa didengarkan, Tapi bagi saya itu bisa jadi boleh begitu. Tetapi kemudian ada hal yang kita tinggalkan. Apa itu? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah apa sih yang disebut dengan sunnah Nabi? Yang disebut dengan sunnah Nabi itu ketika kita lakukan ada implikasi pahalanya. Ada implikasi pahala. Karena muazzin itu ketika dia azan dapat pahala. Pahala menyampaikan ke orang. Ketika dia berdiri, dia dapat pahala lagi. Ketika dia kemudian kiri kanan, dia dapat pahala lagi. Jadi banyak pahala yang dia dapatkan. Tapi ketika dia azan umpamanya dalam keadaan duduk-duduk begini, Allahu Akbar, tudah medoy, ya, dapat pahala apa? Dapat pahala azannya, tapi tidak dapat pahala berdirinya. Ya, tidak dapat apa. Tapi beda dengan apa? Beda dengan sholat Jumat. Beda dengan sholat Jumat. Kenapa? Karena ini adalah ibadah mahdah yang tidak boleh kita ubah-ubah bentuknya. Tidak boleh dirubah. Ya. Kalau azan, coba azan itu banyak sekali perubahannya, Pak. Banyak sekali. Bahkan azan pada masa Nabi sebelum Jumat cuma 1 kali, sekarang 2 kali. Ya, 2 kali di masjid raya kan 2 kali kan? Kenapa bisa dirubah begitu? Ya, sah-sah saja karena tujuan utama dari azan itu untuk mengajak orang datang ke masjid. Lebih-lebih itu kalau di mana? Di Mekah Madinah ya, melewat Batawe. Kalau subuh tengah malam azan lagi orang. Ya, azan nih.
Kenapa jam 3 azan? Oh, itu mengajak kita bangun salat tahajud. Ya, itu bukan waktu salat, tapi waktu salat tahajud dibangunkan kita. Bangunkan. Wah, tidak boleh itu, tidak ada dalilnya itu. Apa ya? Nabi tidak pernah, memang Nabi tidak pernah lakukan. Tapi tujuan dari itu ada, salah satu tujuan utama dari azan itu adalah mengajak orang untuk melaksanakan salat. Para ulama yang ada di yang ada di Haramain itu mengajak orang salat tahajud. Cuma kita di Indonesia kan tidak terbiasa kan? Tidak terbiasa begitu. Pertanyaannya apa Nabi lakukan? Tidak ada, Nabi tidak melakukan itu. Jadi kalau kita mau mengatakan itu bidah, ya memang bidah iya, tapi itulah bidah hasanah sebenarnya, bidah yang baik. Yang baik. Ya saya heran juga itu orang Saudi sering kalau tidak ada dalilnya bidah semua, tapi dia melakukan bidah tidak menyebutnya bidah. Kan bidah sebenarnya itu. Tapi tidak mau mereka melakukannya, menyebutnya sebagai bidah. Saya biasa dengarkan itu para ulama-ulama kaliber luar biasa di Mekah Madinah. Saya hampir selalu mendengarkan itu pertanyaan yang selalu muncul. Syekh, bagaimana hukumnya itu apa? Bagaimana hukumnya itu Maulid Isra Mi'raj? Semua mengatakan itu bid'ah itu. Dan pelakunya finnar, neraka semua. Ya orang Indonesia itu banyak sekali nanti menjadi penghuni neraka memang, kalau berdasarkan pandangan ulama mereka. Ya. Wa wajhul istidlal bil ayah anna Allah Ta'ala akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu berdiri ketika khutbah. Itu adalah ayat yang disebutkan tadi. Akhbar anna Nabi SAW, bahwa diberitakan Nabi SAW itu kana yakhutubu qa'iman. Nabi itu khutbah dalam keadaan berdiri. Wa qad qala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sementara kita itu harus menjadikan Nabi itu sebagai panutan ideal. Nabi itu ikutan kita. Maqaulihi fattabi'uhu. Begitu pula firman Allah yang lain, ikutilah Rasulullah SAW. Ayat yang lainnya lagi kata Al-Imam An-Nawawi, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu sallu kama raaitumuni usalli. Apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kalian maka terima itu. Apa yang diajarkan oleh Nabi seperti itu yang kita ikuti. Sekalipun tentu tidak persis sama secara kita tidak, karena ada orang yang pokoknya harus persis sama. Ya sulit itu kalau harus persis sama dengan Nabi ya. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahi wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Jabir bin Abdullah anna Nabi SAW kana yakhutubu qa'iman yawmal jum'ah faja'at sa'irun minasyam fantaqala an-nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan fa unzilat hadhil ayah allati fil jum'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala wa idza ra'u tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillah.